Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi bersama dengan Kak Hans. Adik-adik yang terkasih, apa kabar hari ini? Bagaimana sekolahnya? Gimana aktivitasnya setiap hari? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kakak senang sekali masih bisa menyapa adik-adik melalui Renungan Kidi pada hari ini. Nah, pada hari ini Selasa, 21 Oktober 2025, Kak Hans akan membawakan sebuah renungan yang judulnya Saling Membangun. Nah, kisah ini didasarkan pada surat di 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Tapi sebelum kita masuk ke dalam renungan, Kak Hans mau ajak semua untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk momen renungan pada hari ini melalui Renungan Kidi. Kami dapat kembali menyapa adik-adik di tempat ini Bapa. Bapa di surga, sebentar kami ingin membaca kebenaran firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa memiliki telinga yang mau mendengar, hati yang mau belajar, dan kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, suatu ketika Kak Santi berkata kepada Didi, "Didi, ajarin kakak dong cara membaca petunjuk arah di Google Maps. Kakak belum ngerti bagian 2 arah seperti ini. Gimana ya maksudnya?" Kata Kak Santi kepada Didi. "Sini Kak, Didi ajarin. Kalau kakak bingung, perbesar aja gambarnya supaya lebih jelas melihatnya," kata Didi. "Oh, gitu caranya. Terima kasih ya, Di. Sekarang kakak sudah mengerti," sahut Kak Santi. Nah, adik-adik, senang sekali ya melihat interaksi antara Kak Santi dan Didi. Senang punya saudara seperti Didi. Didi mau mendukung Kak Santi untuk belajar hal yang baru. Berkat bantuan Didi, kemampuan Kak Santi jadi bertambah. Jadi tahu gimana caranya baca Google Maps. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk baca dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan untuk kita. Ayat yang ke-9. "Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, Didi sudah melakukan nasihat yang tertulis nih di kitab yang kita baca tadi. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk saling membangun satu dengan yang lain. Nasihat ini tentu sangat baik untuk kemajuan semua orang. Sekarang nih buat adik-adik. Karena itu, jika saudara kita perlu bantuan, segera ditolong ya. Jangan nanti deh, tunggu deh gitu. Dengan cara ini, kita telah melakukan firman Tuhan untuk saling membangun. Senang dong kalau kita punya saudara yang mau menolong kita juga mau menolong saudara. Bayangkan kalau kita bisa sama-sama nih melakukan semua hal bersama-sama. Gak cuma kita aja yang jago, tapi saudara kita juga bisa. Sama-sama saling mendukung, saling membangun, dan saling menolong. Supaya kita semua bisa sama-sama berhasil. Jadi mulai sekarang yuk saling tolong-menolong, bantu-membantu, bangun-membangun, seperti yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Itu dia renungan dari Kak hari ini.
Kita berdoa yuk. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa untuk lindungan yang kami dengar hari ini. Kami belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika agar kami bisa saling membantu, saling mendukung, saling menyokong, saling menolong. Tuhan Yesus ajar kami agar kami kompak, agar kami satu hati dengan saudara kami, dengan teman kami, agar kami bisa saling membantu dan menolong Bapa. Ajar kami agar kami bisa memberikan kasih-Mu kepada semua orang Bapa. Bapa di sorga, hamba percaya Engkau akan selalu menyertai adik-adik dimanapun mereka berada untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, itu dia tadi renungan dari Kak Hans. Semoga semua bisa belajar banyak ya dari renungan yang Kak Hans bawakan barusan. Nah, seperti biasa, Kakak mau ingatkan nih, jangan lupa dipencet tombol di bawah ini, tombol subscribe-nya, dan diklik, dikasih jempolnya, di like videonya, dan dibagikan video kita kepada sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka juga sama-sama menonton renungan Kidi dan mendapatkan firman Tuhan. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.